Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di program Syiar Dakwah Sulsel edisi 119, di mana tajuk kita hari ini adalah agama dipisahkan dari politik. Bahaya. Ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Salman Abu Syifa. Alhamdulillah juga Ustadz sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, mari kita sapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah saya. Nah, beberapa hari ini kesibukannya Ustadz itu apa ya Ustadz? Uh, ya biasalah kita kegiatan sehari-hari keluarga. Alhamdulillah Ustadz ya. Dan di tengah kesibukan Ustadz ini ternyata kita sudah ada isu-isu politik nih yang muncul Ustadz. Itu sudah ada menjelang Pilpres 2024 ini sudah banyak capres dan cawapres. Sekarang sudah ada 3 calon kandidat capres dan Sepakat setelah berpuasa suara, tapi kemudian ditinggalkan pada saat menduduki syariah. Karena agama kita ini, Islam ini adalah agama yang sempurna, mengatur segala hal. Bahkan dalam suri teladan kita dalam kehidupan, terus negara yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau negara yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama, maka tentunya negara itu tidak akan bisa mewujudkan sebuah keadilan ya, karena keadilan itu hanya bisa tercapai dengan dan agama itu tidak bisa dipisah. Artinya negara itulah yang kemudian menjaga agama itu, dan agama itulah yang kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat sebagai sebuah sistem, bahkan sebagai sebuah dalil itu memojokkan Islam sebagai tertuduh bahwa ya itu Islam itu bukan Islam toh, tapi apa namanya untuk Islam itu untuk masyarakat dan bukan untuk Islam toh. Jadi dia berpandangan negatif kalau uh, Islam itu hanya agama Islam itu hanya mengurus agama Islam saja, tapi tidak boleh membenarkan urusan politik untuk semua masyarakat seperti itu Ustaz. Jadi dia mengkerucutkan perspektifnya terhadap. Kalau kita lihat dalil ya, yang pertama secara konsep, secara pemikiran, Islam itu adalah untuk
politik pro-Islam karena pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam itu maknanya adalah seluruh makhluk. Jadi Islam ini adalah rahmat bagi seluruh makhluk Allah, baik itu manusia, jin, hewan, dan apa saja. Nah, manusia itu baik yang beriman maupun yang tidak beriman, maka Islam itu menjadi rahmat. Yang kedua, secara faktual, ya, dalam sejarah Islam itu ketika masih diterapkan sebagai sebuah sistem dalam sebuah negara, mulai pada masa Daulah di Madinah sampai ke masa kehilafahan Turki Utsmani, maka warga negara yang menjadi penduduk negeri-negeri kaum muslimin, baik itu di Madinah sampai kemudian masa kehilafahan Islam, isinya bukan hanya kaum muslimin, tapi ada juga non-muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani ya di dalamnya, dan itu hidup dengan damai. Mereka dilindungi, ya, mereka dilindungi oleh Islam, mereka dilindungi oleh penguasa-penguasa muslim. Karena memang di dalam Islam ini kita tidak hanya diperintahkan untuk berbuat adil kepada kaum muslimin, tapi kita juga diperintahkan berbuat adil kepada seluruh manusia. Jadi pernyataan itu adalah pernyataan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam dan juga bertolak belakang dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya. Saya kira demikian. Namun ternyata Ustaz, pandangan itu menghasilkan penggambaran negatif terhadap syariat Islam. Nah, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan yang sesungguhnya itu mereka mengambilnya itu dari Barat, utamanya untuk kaum orientalis. Jadi akhirnya terciptalah paradigma Islamofobia dari pemikiran-pemikiran sekularis itu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Yang menganggap memang Islam itu nggak boleh nih politik. Islam nggak boleh ngurus politik. Islam ngurus agama saja. Ya, jadi Barat itu memang berupaya agar Islam itu tidak sampai kepada kekuasaan. Mereka membolehkan, mereka membiarkan ada orang-orang Islam duduk pada kekuasaan. Tapi mereka tidak akan memberi ruang dan kesempatan untuk sampainya sistem Islam itu pada kekuasaan. Jadi mereka tidak menginginkan negara itu diatur oleh Islam atau sistem yang diterapkan itu adalah sistem Islam. Maka mereka berupaya untuk menjauhkan. Cara menjauhkannya itu adalah membangun sebuah opini ya, bahwa agama itu bersih atau agama itu suci dan politik itu kotor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun stereotip bahwa ketika Islam diterapkan, maka Islam itu adalah ajaran yang barbar. Itu yang mereka kemudian opinikan, ya, mereka opinikan. Dan yang ketiga, mereka juga mencoba mereduksi kemampuan Islam dalam mengatur masyarakat dengan mengatakan bahwa Islam dalam ajarannya itu adalah ajaran di masa lalu, sehingga tidak up to date untuk diterapkan di masa kini atau di masa sekarang. Jadi Barat memang berusaha untuk menjauhkan Islam dari kekuasaan, tetapi kan kita tidak boleh terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Karena pada faktanya tadi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu memerintahkan Islam itu sebagai sebuah sistem untuk mengatur masyarakat. Dan yang kedua, Islam ketika diterapkan selama kurang lebih dari 1000 tahun hanya, itu kemudian mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini sebenarnya hanyalah antisipasi yang dibuat oleh Barat agar Islam itu tidak kemudian sampai kepada puncak kekuasaan dan kemudian bertarung dalam kancah politik internasional. Itu yang mereka tidak inginkan. Nah, berarti menurut mereka, Ustaz, agama itu membahayakan politik. Kalau kita lihat sejarah Barat pada masa lalu, kalau berkaca pada sejarah mereka, memang dulu di Barat itu sebelum di masa ke-8 ya, itu memang gereja pada saat itu atau pemuka-pemuka agama di Eropa pada saat itu bekerja sama dalam
kehidupan umat Islam. Padahal faktanya itu kan sangat bertolak belakang. Bahwa sepanjang sejarah Islam itu diterapkan, tapi adil, penguasa itu secara umum adil karena sistem itu memang adil. Jadi dalam hal ini Barat itu tidak adil, ya, tidak adil di dalam melihat sebuah fakta. Ya, mereka kemudian mengaburkan sejarah, mereka menggunakan sejarah masa kelam mereka untuk mereka jadikan ukuran atau cara untuk menilai agama kita atau agama Islam. Saya kira itu. Nah, baik Ustaz. Apakah dengan adanya pemikiran seperti itu Ustaz, posisi kita sebagai umat Islam mendukung politik mereka atau justru menegakkan syariat Islam itu harus berjalan di atas jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Islam dan politik itu adalah, atau politik itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ya. Jadi ulama itu kemudian menjelaskan bahwa as-siyasah hiya ri'ayatus syu'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyyan, bahwa politik itu adalah melayani atau mengurus urusan umat baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu dengan Islam. Jadi kaum muslimin harus berjuang untuk meraih kekuasaan dengan tujuan tentu agar kekuasaan itu menjadi alat untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya intinya itu kita tidak perlu terlalu peduli ya dengan stigma yang dibangun oleh orang-orang barat. Kita cukup berjuang atau berusaha saja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, karena kita tidak mengharap untuk mendapat ridho dari barat, tapi kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Nah, dengan kita sebagai umat Islam dengan pemikiran seperti itu, apakah ada solusi agar pemisahan agama dan politik ini tidak ada lagi kata bahaya di dalamnya? Ya, baik. Solusi yang pertama itu adalah melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, terkhusus para politisi, ya, bahwa agama itu atau Islam itu adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya juga mengatur politik. Memang politik itu tidak boleh sembarangan dikerjakan, ada aturannya. Ya, sebagaimana jual beli kan ada aturannya, dagang itu ada aturannya. Ya, kalau dagang itu sesuai dengan syariah, maka itu akan menjadi baik. Tapi kalau dagang tidak sesuai syariah, nah itu menjadi tidak baik. Begitu juga politik. Ketika politik itu disesuaikan dengan syariah, itu maka itu akan menjadi baik. Jadi perlu ada edukasi di tengah-tengah masyarakat bahwa politik itu bagian dari ajaran Islam. Ya, masyarakat tidak perlu takut untuk berpolitik, bahkan masyarakat harus terlibat dalam urusan politik, karena urusan politik itu kan di antara inti dari politik itu adalah penerapan hukum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, misalnya dalam misalnya Allah telah menjelaskan bahwa bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Maka berhukumlah manusia, berhukumlah di tengah-tengah mereka itu dengan apa yang Allah tentukan, wa la tattabi ahwa'ahum, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Bahwa harus ada orang yang menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat? Itu adalah penguasa. Berarti adanya penguasa itu sesuatu yang harus, karena Allah memerintahkan kita untuk menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan yang bisa menerapkan hukum itu adalah penguasa. Jadi memang masyarakat ini harus diedukasi, dan kedua didorong untuk terjun dalam politik Islam yang bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum Allah oleh kekuasaan yang mereka raih. Nah, saya kira demikian. Ya, bagus. Nah, tapi adanya solusi itu belum tentu juga masyarakat akan menerima secara langsung, ya. Apa yang kita edukasikan kepada mereka. Lalu pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menilai bahwa agama ini
agama ini berbahaya untuk politik, dan kita memang harus membahas agama, kita harus membahas agama dalam berpolitik seperti itu, Ustaz. Pendekatannya itu, Ustaz, agar mindset mereka itu berubah. Ya, edukasi di sini kan modelnya itu dengan dakwah kan, dakwah. Kalau dakwah itu kan nanti usulnya atau caranya itu kan sangat tergantung nanti segmen yang kemudian akan kita temani untuk sharing, akan kita temani untuk berdiskusi. Yang kedua ada dua lah setidaknya segmen umum kalau kita bicara tentang politik. Yang pertama adalah rakyat sebagai pihak yang kemudian diterapkan kepadanya hukum-hukum yang diterapkan dalam sebuah negara, dan yang kedua adalah para politisi yang kemudian duduk dalam kekuasaan, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Ada dua pihak di sini, pihak yang akan menerapkan hukum atau yang terlibat aktif dalam dunia politik, dan yang kedua adalah masyarakat yang kemudian menjadi pihak yang menjadi objek penerapan hukum-hukum di dunia politik. Maka di situ harus ada dakwah. Dakwah terhadap masyarakat harus dipahamkan bahwa Islam itu adalah politik dan mereka punya hak untuk politik. Di antara hak politik yang harus mereka amalkan atau terapkan dalam kehidupan itu adalah muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa ketika penguasa itu berbuat tidak adil. Yang kedua adalah dakwah terhadap pihak-pihak penguasa adalah ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahwa kekuasaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat berat sekali pertanggungjawabannya. Makanya agar pertanggungjawaban itu ringan, maka penguasa itu haruslah menjalankan amanah itu dengan adil. Dengan adil ini berdasarkan syariah, ya, berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka harus didakwai tentang sistem bagaimana hukum dan juga apa risikonya ketika tidak menerapkan hukum Allah. Sedangkan rakyat dalam hal ini diedukasi bahwa mereka punya atau hak politik, yaitu adalah muhasabah atau koreksi terhadap penguasa. Saya kira itu. Dan terkait dengan usul dakwah yang lain itu kan nanti disesuaikan dengan segmentasi dakwahnya masing-masing. Nah, kita kembali ke tajuk kita, jika agama dipisahkan dari politik itu berbahaya, lalu bagaimana yang kita lihat ini banyaknya orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam masuk ke dunia politik dengan sekularisme, dengan sistem sekularisme demokrasi ini, yang kita tahu bahwa sistem ini termasuk sistem yang rusak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjawab pernyataan Menteri Agama itu cukup kan diperlihatkan fakta bahwa 78 tahun Indonesia merdeka itu, politik itu dijalankan tidak berdasar pada agama, tapi berdasar pada sekularisme, pemisahan agama dan kehidupan. Dan faktanya itu telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan koruptor, ya, triliunan uang rakyat telah dikorupsi, kemudian kekayaan alam bicara, belum lagi terkait dengan kerusakan moral pejabat, termasuk juga dekadensi moral masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi akibat agama itu dipisahkan dari politik, justru yang muncul adalah kerusakan, baik itu kerusakan dalam tatanan. Apa yang dinyatakan oleh Pak Menteri Agama itu justru bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Justru karena politik itu tidak diatur dengan agama, maka bangsa kita ini, negara kita ini berada dalam kondisi yang buruk seperti ini, berbagai macam kerusakan dan kemudian berbagai macam krisis terjadi. Itu bukan karena orang-orang yang masuk dalam sistem itu mereka tetap harus menjunjung amanah syariat agama ini, Ustaz, ya. Nah, saya mengundang kembali untuk teman-teman pemirsa Dakwah Sulsel yang belum subscribe YouTube-nya Dakwah Sulsel, silakan di-subscribe, jangan lupa di-like, terus di-share, karena akan banyak pembahasan-pembahasan kita di program syiar ini. Nah, oke, baik, kita kembali ke materi kita, Ustaz. Nah, itu tadi orang-orang yang masuk dalam ranah politik, yang membahas agama. Lalu bagaimana ketika masyarakat membahas agama? Apakah itu tidak berbahaya untuk mereka? Karena dari statementnya Menteri Agama kita yang menganggap memang bahaya sekali agama ini. Kalau ada umat Islam yang menganggap bahaya agama ini, dalam mana Islam yang dianggap bahaya, dari
perspektif akidah, itu keyakinannya kemudian diragukan, ya, dipertanyakan. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang ragu terhadap agamanya sendiri? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, justru ketika kita jauh dari agama itu bahaya. Bahaya ini kan harus lihat dalam konteks atau kacamata agama, kacamata tauhid dan kacamata syariah. Yang maksud dengan bahaya itu adalah ketika seseorang itu mendapat murkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi. Itulah bahaya. Kalau sekedar kemudian risiko di dunia itu perkara lain. Tapi ada satu yang ingin saya garis bawahi, Pak, bahwa kalau yang dimaksud Menteri Agama itu adalah tidak boleh menjual agama hanya sekedar untuk mendapat suara dan kemudian ketika duduk di pemerintahan dia tidak memakai agama, itu saya setuju. Ya, itu kan banyak caleg dan calon-calon penguasa ya, itu mendekati pesantren, mendekati masjid, kemudian outfitnya itu seperti outfit ulama kan, nah itu untuk menarik dukungan. Nah kalau sekedar menarik dukungan, maka itu tentu saya juga setuju dengan kalimat itu. Nah, tetapi kalau yang dimaksud adalah agama itu bahaya untuk politik, ya itu tidak benar ya. Jadi masyarakat silahkan menyampaikan agama karena memang apa yang mau kita sampaikan kalau bukan agama, dan itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya pertama dari sisi akidah dan syariah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari sisi legal formal, dari sisi undang-undang di negara kita ini. Negara kita ini kan berbasis pada agama. Negara kita ini negara yang berbasis pada agama, maksudnya berbasis pada keyakinan. Agama kita itu tidak mengakui adanya ateisme. Agama kita adalah agama yang mengakui agama, sekalipun Islam tidak diterapkan sebagai sebuah sistem, tapi mengakui agama dan juga mengakui bahwa setiap masyarakat itu berhak menjalankan keyakinannya masing-masing. Dan salah satu wujud dari keyakinan umat Islam di negeri ini adalah bahwa agama ini harus terjun dalam dunia politik, harus mengatur urusan-urusan politik. Karena kalau tidak mengatur urusan politik, itu risikonya itu sangat banyak, bisa terjadi kerusakan, ya, dekadensi moral, bisa juga mengarah kepada kekufuran bagi orang-orang yang kemudian menolak Islam itu secara keyakinan. Saya kira itu. Pertanyaan di ini Ustaz, di YouTube, apakah ada teman-teman yang bertanya? Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung boleh di channel komentar YouTube kita di Dakwah Sulsel ya. Jangan lupa untuk di share channel YouTube ini ke teman-teman kita, ke keluarga kita terus dan kerabat-kerabat dekat kita ya. Berarti ada yang berkata seperti ini Ustaz. Alhamdulillah, semoga menyampaikan hak menuju ridhonya itu dengan pengaturan syariat Islam. Berarti sudah ada masyarakat yang melek dengan syariat Islam sebagai salah satu solusi untuk politik sekarang atau kepemimpinan sekarang. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri nih ya Ustadz, ini sekaligus statement Ustadz, apakah memang agama itu harus kita pisahkan? Agama kita ini kan, agama kita ini atau agama Islamnya tidak bisa dipisahkan dari sisi ekonominya, tidak bisa dipisahkan dari sisi politiknya. Kan harus, misalnya dari sisi politik harus ada yang mengatur berapa kuota jamaah haji, ya kan? Harus ada pemimpin yang mengatur kuota jamaah haji karena terbatasnya tempat. Kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Jadi agama kita itu antara satu bagian dengan bagian yang lain itu tidak bisa dipisahkan, saling terkait. Kalau ada satu bagian yang kemudian tidak diterapkan, itu akan mengganggu kehidupan umat beragama, termasuk kehidupan manusia. Sehingga politik itu tidak bisa dipisahkan dari agama karena sangat banyak sekali ajaran-ajaran Islam itu yang tidak bisa diterapkan tanpa kekuasaan, dan banyak sekali ajaran itu sendiri. Misalnya kita bicara tentang pertahanan keamanan misalnya,
itu kan butuh kekuasaan. Ya, kita bicara tentang zakat saja misalnya. Kita bicara tentang zakat. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ambil dari harta mereka itu sedekah atau zakat. Ya. Nah, diambil itu pada masa lalu, maksudnya diambil, negara datang untuk mengambil zakat dari masyarakat. Kemudian tugas zakat itu didampingi oleh syurta, didampingi oleh polisi. Nah, itu berarti di situ itu ada kekuasaan, itu ada negara yang terlibat dalam hal zakat. Ibadah sholat saja misalnya di sebuah kampung ada satu kampung yang tidak punya masjid, berarti kan tidak cukup kita mengatakan tidak wajib sholat Jumat karena tidak ada masjid, tapi bagaimana caranya masjid itu ada, ya, bagaimana caranya air sampai ke sana, bagaimana penerangan harus sampai ke sana. Jadi satu bagian dengan bagian yang lain itu saling terkait, maka politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Harus politik itu diatur dengan agama, atau harus orang itu berpolitik dengan politik Islam. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi memang agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan, karena sama halnya dengan kehidupan kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari agama, Ustaz, ya. Ya. Seperti itu. Jadi itu tadi ada statement terakhir dari Ustaz. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, boleh. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk teman-teman yang bertanya. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Ini kayaknya sudah dijelaskan tadi, tapi sepertinya ini mau sedikit penjelasan lagi. Gitu. Pertanyaannya, mana itu? Mungkinkah untuk memisahkan agama dan politik? Begitu, betul-betul dipisah sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. Kalau dalam politik sekularisme, memang sekularisme itu tidak mengenal agama, ya. Jadi politik Machiavellis misalnya itu tidak mengenal agama. Sekalipun secara faktual pelaku-pelaku politik sekuler sendiri tidak bisa berlepas diri dari agama, ya. Misalnya mereka dalam jualan itu mereka butuh pasar umat Islam. Mereka butuh jargon-jargon agama. Mereka butuh outfit, ya, penampilan agama. Jadi sekalipun sekularisme yang mereka tempuh dalam perpolitikan mereka, tapi pada faktanya mereka tidak bisa berlepas dari agama. Bahkan mereka sowan ke rumah kiai, ke pondok-pondok kiai untuk minta dukungan, ya, minta doa dan minta dukungan. Itu menunjukkan bahwa secara faktual politik itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Itu apalagi secara keyakinan, politik itu harus diatur dengan agama. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mencoba memisahkan, itu ibarat kita mencoba memisahkan dua pasangan yang saling mencintai, maka dia akan saling menderita. Nah, seperti itu. Akan ada korban. Justru begini, Ustaz. Kelompok-kelompok agama ini justru mengintimidasi, sehingga itu akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Makanya betul-betul harus dipisah seperti itu. Apakah itu benar? Ya, kita harus jujur akui bahwa ada memang kelompok-kelompok yang membawa nama agama, tapi dalam praktek politiknya itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi pada hakikatnya mereka itu tidak berpolitik secara Islam, mereka melanggar Islam. Sebagaimana juga dalam keseharian ada kelompok-kelompok agama misalnya yang justru mengajarkan orang tidak perlu sholat, ya, orang tidak perlu puasa, cukup bayar sekian juta maka dapat tiket masuk surga. Itu adalah kelompok-kelompok yang membawa bendera agama, tetapi dia sebenarnya jauh dari agama. Jadi agama ini harus dipahami dulu dari sumbernya, dari sumbernya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam praktik pasti ada orang yang melanggar. Tetapi ketika ada orang melanggar, bukan berarti itu adalah ajaran agama. Yang mesti diperbaiki adalah orang-orang yang melanggar itu, bukan malah menjauhkan agama dari politiknya. Justru kan kita lihat ketika kelompok-kelompok agama itu melanggar agama, yang terjadi adalah apa? Kerusakan. Berarti masalahnya karena dia melanggar agama, jauh dari agama. Andaikan dia tidak jauh dari agama, maka kerusakan itu tidak akan terjadi. Jadi yang berbahaya itu kalau jauh dari agama. Oke, baik. Itu ya bahayanya. Memang yang berbahaya di sini bukan agamanya ataupun politiknya.
yang berbahaya adalah ketika memisahkan agama dari politiknya itu, Ustaz. Ya, Itu. Ya. sama Oke, orang Ustaz. yang menjual baju agama tapi itu hanya jargon saja. Betul sekali. Oke. Terakhir Ustaz, closing statement sebelum kita mengakhiri program kita hari ini tentang apakah agama dipisahkan dari politik itu berbahaya atau tidak. Ya, jadi agama kita ini adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya lengkap segala macam sistem kehidupan, baik itu kehidupan pribadi dengan masyarakat, kemudian bagaimana negara mengatur masyarakat, dan bagaimana seseorang itu sampai kepada kekuasaan. Sehingga agama kita ini mengatur segala aspek termasuk aspek politik. Jadi yang ada adalah berbahaya kalau menjauhkan agama dari politik, saya kira itu. Ya, itu tadi pembahasan kita di program Syiar edisi 119 ya. Itu yang memisahkan yang agama dipisahkan dari politik bahaya. Ya. Untuk teman-teman pemirsa dakwah Sulsel yang belum subscribe YouTube dakwah Sulsel, silahkan di-subscribe, boleh di-share, boleh di-like juga, karena pergunakan jempol teman-teman untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai jempol kalian itu yang bakal menjadi ancaman teman-teman untuk pemirsa dakwah Sulsel untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian Ustaz, terima kasih atas waktunya. Yang sudah mau terakhirnya tadi sudah closing statement. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman jangan lupa ya, saya mengingatkan lagi untuk teman-teman untuk selalu share YouTube informasi-informasi dari dakwah Sulsel ini. Banyak video-video di situ yang belum nonton, untuk pertanyaan-pertanyaannya ada di situ. Yang ketinggalan video-video sebelumnya atau ada yang ketinggalan live kita, bisa di YouTube-nya kita dakwah Sulsel. Terima kasih, saya Ari, host teman-teman.